semuanya, Sobat Pelatihan, ketemu lagi ke bagian 2 dari sesi kita hari ini. Dan topik yang kedua ini adalah mengenai sesuatu yang penting. Kita sebagai pembicara harus punya kemampuan. Nanti saya akan bagi 2. Bagian pertama adalah mengenai soft skill-nya pembicara atau kemampuan yang sifatnya non-teknis. Dan nanti bagian yang berikutnya kita akan bicara hard skill atau yang terkait penguasaan kita secara teknis untuk menjadi pembicara. Oke. Paling penting untuk kesan pertama Anda sebagai pembicara adalah bagaimana cara Anda memperkenalkan diri Anda. Nah, itu dia tuh, ya. Jadi ini nggak bisa kita ajarin secara langsung karena setiap orang punya style, punya cara masing-masing memperkenalkan diri mereka. Ada yang tiba-tiba hanya nyebut nama, oke? Ada yang bercerita sedikit tentang pengalaman dia. Ada yang bercerita tentang bagaimana dia diundang ke acara itu. Jadi macam-macam, nggak ada formatnya sebenarnya. Tapi pastikan satu aja, cara perkenalan Anda harus cara perkenalan yang membuat orang tersenyum terhadap Anda. Artinya apa? Kasih kisah yang menarik tentang Anda. Dan jangan lama-lama memperkenalkan diri. Karena mereka cuma ingin tahu gitu ya. Kira-kira nih Anda siapa secara singkat. Maka pastikan Anda memiliki sedikit kesimpulan tentang diri Anda. Yang bisa Anda ceritakan mungkin 1 menit cukup. Paling lama 2 menit cukup. Selebihnya udah masuk ke materi. Tatapan mata Anda juga harus. Jangan lupa. Jangan nunduk ke bawah. Jangan melihat ke atas, tapi tatap semua peserta di depan Anda. Yang sebelah kiri Anda tatap, yang di sebelah kanan Anda tatap dengan rata. Apalagi yang di tengah. Apalagi yang di belakang, coba sedikit angkat kepala Anda untuk melihat ke belakang. Jadi dalam waktu singkat, mereka merasa Anda hadir di tengah-tengah mereka. Kalau perlu Anda keliling sedikit di depan, bergerak ke kiri dan kanan pun nggak masalah. Tapi pastikan paling lama 2 menit untuk perkenalan diri Anda. Kalau bisa 1 menit. Bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang di pesertanya hanya sedikit di ruangan? Bagaimana impresi awal, kesan awal terhadap Anda? Penting. Dari tatapan mata, dan yang kedua adalah cara Anda bersalaman. Pastikan Anda bersalaman dengan baik. Sambil memegang tangan dengan erat. Tapi jangan lama-lama ya pegang tangannya. Matanya juga kita lihat eye to eye-nya. Anda menatap kepada orang yang Anda akan salami. Anda gilir semuanya. Oke, mungkin yang jauh cukup. Itu cara kita secara singkat. Dan pastikan aja kita waktu melihat orang yang banyak tadi. Manusia yang banyak nunggu Anda bicara. Atau di ruangan rapat yang serius menunggu Anda berbicara. Tenang aja. Di kepala kita ada satu kata. Mereka juga manusia. Oke? Kita juga manusia. Nggak ada yang perlu ditakutin. Kalau orang terlihat demam panggung di depan, itu karena ada pemikiran yang di luar itu. Entah itu atasan saya, entah itu pejabat penting di depan saya, atau itu menteri saya, atau itu entah tokoh masyarakat yang sangat terkenal. Itulah yang membuat Anda grogi karena Anda mengganti manusia menjadi atribut-atribut. Itu teman saya, itu dulu musuh saya, itu atribut. Tapi kalau Anda ganti dengan ini semua manusia, sama kayak saya, maka Anda tenang. Siap ngadepin siapa aja. Dengan sekali lagi fokus yang baik. Jadi relax, hadirin juga adalah manusia. Nah, di dalam sudah berjalannya suatu proses sesi Anda, kekuatan yang paling utama dari public speaking adalah bagaimana Anda menguasai audiens dengan baik. Kalau di kelas mungkin 30 anak, 30, 35, ada yang 25, oke? Jumlah sekitar itu. Kalau di ruang seminar, bisa 50, bisa 100, bisa 200. Kalau di Zoom, bisa puluhan, bahkan bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Bagaimana cara menguasai audiens ini? Ini jadi satu isu. Ya, kalau Anda hadir di ruang rapat, berarti Anda harus menyapa yang di rapat itu. Anda harus melihat dengan rata mereka di situ.
Kalau kenal, Anda panggil dengan nama. Kalau tidak kenal bagaimana? Pak atau Bu, cukup. Tapi sapa mereka. Kalau seminar besar bagaimana? Kita sebut dengan para hadirin yang terhormat. Kita nggak mungkin sebut nama, Pak, apa kabar? Di tengah-tengah orang. Itu menunjukkan kita tidak memperhatikan orang-orang yang lain. Jadi pastikan Anda sesuaikan dulu nih, besok berapa orang. Bagaimana kalau di Zoom? Kalau di Zoom Anda nggak mungkin dengan cara manggil nama. Anda akan bilang kepada para peserta online. Kecuali nanti ada pertanyaan yang muncul yang namanya kelihatan. Kita akan panggil namanya. Itulah cara Anda menguasai materi dan ingin menunjukkan bahwa saya sebagai pembicara, saya adalah milik Anda semua. Walaupun di situ ada sahabat saya nggak akan terus nanya ke dia atau melihat ke dia. Kuasai panggung dalam perspektif yang menyeluruh. Itu sangat penting. Nah, bicara soft skill, bicara karakter. Saya sedikit ingin berbagi kepada Anda untuk mengenali apa itu karakter yang umum ada di kita. Dan itu nanti kelihatan waktu Anda bicara di depan panggung. Kelihatan waktu Anda ngadepin orang yang macam-macam. Karakter Anda itulah yang muncul. Saya akan berbagi sama Anda. Ini bagian dari emotional quotient kita atau tingkat kedewasaan seseorang. Yang pertama, sebutannya adalah plekmatis. Apa nih plekmatis? Orang yang introvert, yang cenderung tertutup. Ya, tapi sebenarnya stabil secara mental, secara kejiwaan, secara psikologis. Dia kalem, tapi dia tertutup. Oke? Kalau di rumah mungkin dia masuk ke kamar. Kalau ada pesta, dia mungkin tidak terlalu suka diundang ke pesta. Dia pengen kalau hadir juga agak-agak minggir sedikit supaya nggak dipanggil-panggil. Walaupun juga maju ke panggung, kalau bisa bukan saya yang dipanggil. Itu ciri-ciri introvert. Tapi mereka punya ciri apa? Kalau Anda lagi bicara, kelihatan kalau orangnya plekmatis, itu dia pasti waktu mempersiapkan materi itu benar-benar sekali. Dengan tekun dia kerjakan. Disiplinnya bagus. Kalau ada undangan, dia hadir on time. Kalau ada kriteria-kriteria yang harus dipatuhi, dia ikuti semua dengan rapi. Dia nggak akan coba macam-macam untuk keluar dari situ. Kalau dikasih waktu, Pak, Bu, Anda bicara silakan. Topiknya ini ya, waktunya misalkan gitu ya, 30 menit. Dia akan memastikan benar-benar itu semua terpenuhi. Dan cenderungannya adalah orang seperti ini kalau plekmatis, dia akan menyampaikan atau bicaranya teoritis. Cocok tuh sebagai dosen, cocok sebagai guru. Karena anak-anak itu mahasiswa atau siswa yang kita ajarin atau anak-anak itu semua memang harus ngerti konsepnya, harus ngerti ilmunya. Jadi nggak boleh dibikin macam-macam. Plekmatis cocok untuk ngajarin yang teoritis. Yang kedua, kepribadiannya adalah sanguinis. Apa itu sanguinis? Kebalikan yang tadi. Kalau tadi orangnya tertutup, ini dia lebih terbuka. Temennya banyak. Kalau bisa nggak diundang dia datang. Kira-kira seperti itu. Dia keinginannya untuk terlibat. Kalau yang tadi menghindar. Nah, si sanguinis ini cenderungannya psikologisnya tidak stabil. Dia tidak tenang dibandingkan tadi yang introvert. Nah, bagaimana kalau dia bicara tuh cocoknya? Cocoknya untuk nerangin hal-hal yang praktis, yang gampang aja. Cepet dia. Dia pasti punya karakter yang sangat antusias. Orangnya juga responsif. Cepet, kalau diminta sesuatu tuh gerak cepet. Kalau tadi yang pragmatis, dia akan ngitung dulu, berhati-hati. Dan orang yang sanguinis ini adalah cocok jadi teman. Karena dia bawaannya ingin bersahabat dengan siapa aja, bahkan orang yang baru dia kenal. Sanguinis cocok untuk bicara hal-hal yang topiknya topik lagi tren, ya, yang praktis-praktis deh, yang gampang-gampang. Bawa dia bicara dan memang itu cocok buat Anda. Yang ketiga, karakternya koleris. Ini juga ekstrovert. Kalau tadi tidak stabil, meledak-meledak, ini kalem. Ya, dia lebih tenang, tapi bawaannya memang ingin menunjukkan dirinya bisa, ingin membina relasi dengan orang, ingin tampil. Kecenderungannya pasti terlihat dia ambisius. Kalau tadi antusias, ya semangat. Kalau ini beda, dia ambisius. Dia independen. Dia nggak tergantung sama orang, dalam hatinya dan pikirannya, saya bisa kerjakan semuanya sendiri. Dan itu yakin dia, bicara seperti itu dan dia bisa lakukan. Dan orang ini kecenderungannya yang dirasakan sama orang adalah orang ini tegas ya, gitu. Nah, orang-orang seperti ini cocok untuk bicara hal-hal yang konsep, yang ideal.
Karena kuat sekali dia kalau ngomong. Harusnya, nah kalau ngomong gitu ya. Itu ciri-cirinya koleris. Nggak bisa, ini memang harus begini, dia bilang. Itu cocok untuk bicara hal-hal yang sifatnya konseptual. Jadi nggak bisa dibantah, sulit dibantah orang seperti ini. Karena memang kuat dasarnya. Yang keempat, karakter melankoli. Ini tertutup, mirip kayak plekmatis tadi. Ya, dia cenderung menghindar. Ya, dia tidak ingin banyak terlibat. Dan bedanya adalah kalau plekmatis stabil, kalem, ini agak muncul ragu-ragu, kayak orang nggak berani dan seterusnya. Kesannya nggak stabil gitu loh. Kemarin katanya bisa, sekarang nggak mau dan seterusnya. Nah itu melankoli. Tapi cocok nih orang kayak begini. Bagaimana? Karena bawaannya memang dia kalem. Kalau tadi kan tekun, dia tenang, ya. Kemudian dia juga kalau bicara sangat diplomatis. Dan orang ini melankolis, biasanya humoris. Kalau dia rame aja gitu ya, banyak humornya, dia bisa bikin orang ketawa. Tapi intinya dia bicara topik-topik yang kreatif. Ya, ini orang-orang yang memang diharapkan bisa kasih penyegaran lah, cocok. Kalau ada team building, Anda bisa membina orang supaya pada semangat, ayo sobat pelatihan, pagi. Nah itu cocok tuh, melankolis, karena dia kreatif. Kalau yang pragmatis nggak mungkin disuruh, bingung dia, demam dia suruh bicara kayak gitu. Untuk nyemangatin orang nggak bisa. Melankolis cocok untuk jadi motivator. Nah, dengan demikian kita harus jaga sikap kita, ya, supaya audiens nyaman dengan Anda. Nah, ada beberapa sikap yang saya sarankan mesti ada pada diri kita kalau Anda nanti mau bicara di depan publik, di ruang rapat, di dalam kelas, menghadapi wartawan, dan sebagainya. Apa itu yang pertama? Jadilah diri Anda sendiri. Itu nomor satu. Itulah kunci pertama supaya Anda bicara tapi tidak ragu-ragu. Karena Anda membebaskan semua sekat-sekat. Saya mau jadi diri saya. Itu enak kalau kayak gitu. Nggak ada pesanan, mesti ngomong begini ya nanti ya, jangan ngomong begini. Nah, kalau udah mulai ada pesanan-pesanan, ya, itu beban. Karena itu bukan diri kita. Oke? Yang kedua, jangan pernah tadi yang pertama bagian dari slide awal kita, jangan berlagak sok pintar, tenang aja, jangan nunjukin saya mampu, ya Anda kalem-kalem aja. Nada suara juga jaga. Yang ketiga, ya tidak semangat, jangan sampai meledak-meledak gitu ya, tapi terasa antusiasnya bagus, nada suaranya juga enak, ya tidak berkesan marah atau berkesan ragu-ragu, ekspresinya juga tetap harus bagus, ekspresi yang semangat. Dan yang keempat, kalau ada kesalahan, Anda harus akui, jangan mencoba mencari dalih. Akui saja kalau ada kesalahan, ya saya terima. Ada kekurangan, tolong sampaikan. Nah, itulah sikap yang paling bagus. Yang kelima, beri kesan kepada audiens bahwa Anda itu butuh masukan, butuh feedback, butuh koreksi. Jadi Anda kayak ngajak ini sama audiensnya. Tolong dong kalau hal-hal ini sampaikan aja ya. Kalau ada pertanyaan yang sifatnya menambahkan, langsung ya. Jangan marah. Jangan Anda tiba-tiba emosi karena ada orang motong. Pak, itu tadi tolong dong, jangan begitu. Nah, ini mental yang harus siap dari Anda. Ya, jangan dominasi juga sesinya. Kasih juga sebentar dan jangan ngebut gitu ya. Sampai audiens bingung, nih Bapak nih ngomong apa sih? Si Ibu nih ngomong apa sih? Gitu. Bingung nanti orang. Nah, tenang. Karena Anda harus tahu, tidak semua orang paham seperti Anda. Jadi mereka butuh waktu sedikit untuk mencerna. Gitu ya, untuk paham ini yang di depan ngomong apa sih gitu. Nah, waktu tanya jawab, nah ini kelihatan nih, jangan debat kusir. Anda nggak mau kalah soalnya gitu ya, tapi hindari gitu ya debat-debat yang seperti ini. Lebih baik adu argumentasi dengan data, dengan logika yang baik ya. Jadi bukan soal kalah menang di sini. Terus yang paling penting seringkali kita lihat orang ini gugup gitu. Karena merasa kalau lagi di depan dihakimi sama orang, lagi tanya jawab kayak kita disudutkan. Nah, ini mentalitas yang harus Anda selesaikan dulu sebelum berani tampil di depan publik. Anda ini sedang tidak dihakimi, Anda jadi narasumber, itu berbeda jauh. Dan fokus yang terakhir adalah perhatikan audiens ini di depan gimana. Jangan sampai Anda ngomong di depan udah pada tidur semua. Ya, di depan udah main handphone. Itu tanda-tanda kita berbicara tapi orang sudah tidak tertarik. Ya, kalau Anda berbicara itu tatapan mata dari yang audiens Anda, dari peserta Anda
mengikuti gerakan Anda kemana aja, mengikuti slide Anda, mengikuti arah pembicaraan Anda sukses. Oke, sobat pelatihan. Nah, jadi sebagai bagian akhir dari sesi kedua ini mengenai soft skill adalah bahasa. Ya. Jadi karena Anda menjadi center of attraction, pusat perhatian, ya, tolong hindari kosakata berkata saya. Ya, ada orang ngomong tuh saya. Kalau Anda bicara depan publik banyak saya, itu jelas menunjukkan ego yang masih tinggi. Dia lupa, dia berbicara di depan sebenarnya mewakili topik, gitu ya. Jadi hindari, gunakan kami, itu lebih baik ya, atau kita. Tergantung Anda mau ngajak audiens atau berbicara secara kelembagaan. Misalkan Anda dikirim kantor, ditugaskan kantor, berarti nggak bisa bilang saya. Anda harus bicara sebagai kalimat yang majemuk. Sukses buat Anda semua. Sebagai bagian kedua, kita stop dulu ya. Terima kasih.